Jalan-jalan ke Pekanbaru. Cakep. Selamat datang di studio baru. Biasanya kalau pantun kan ada 2 bait ya. Iya. Jalan ke Pekanbaru, cakep. Artinya studio baru, studio baru. Artinya gitu. Iya, Dia main satu dia. Dia main satu soalnya. Soalnya boleh kan satu boleh sih. Gue juga boleh, gue ada satu. Ada pantun. Iya. Boleh. Jalan-jalan ke Jatinegara. Cakep. Sampai Jatinegara ketemu suster. Artinya apa, Artinya. Pas Bang? ketemu susternya kita muter balik. Nah, Setelah itu kita Diem. kita ketemu pagar warna oranye. Cakep. Keren. Nah, Itu main akhir aja deh. Iya. Coba. Oh iya. Oke, terus. nggak jadi. Nggak jadi. Dipotong. Gara-gara Oke. bahasa basic-basic sama papa tadi. Iya, maaf. Wembley mana Wembley? Biasanya kan soalnya di Ternyata ada sini. di atas bahasa. Iya, saya di sini. Jadi ya gitu guys, welcome lagi kita. Biasanya kalau susun line up itu kan di sana gitu kan, suasananya tetap kayak wah, tetapi sekarang juga tidak kalah menariknya karena kita di studio baru. Ini banyak desain kan. Ini papa ini art director atau art designernya. Iya. Oh, Gani juga yang bikin ya. Sebelah sini apa ya? Arsenal Corner ya? Arsenal Corner. Gila sumpah gue anjing. Jadi dibilang bahwa kita akan bermain susun line up yang nanti akan dijelaskan setelah ini. Tapi sebelum itu seperti biasa kalian follow dulu semua akun Grombol, YouTube, TikTok, Instagram, dan jangan lupa Wembley kalian juga harus beli, cek di kalau mau di offline ada di Ion, di BSD dan di Lenteng Agung. Tanjung Barang. Dan juga bisa beli online juga ya guys ya di Patokannya pokoknya depannya rumah papi. Nggak ada yang kenal. Gak ada yang Ulang-ulang mulu. kenal. Oke, sekarang kita akan susun line up. Tebak apa? Apa ya? Kalau kita Berbau-bau World Cup. Udah tahu. Iya, kita kan nggak, kan pas mereka mencet video mereka tahu tuh susun line up apa. Kelihatan. kan ceritanya lu pada belum tahu. Gue nanya lu bukan audiens. Apa ya Rin? Oh iya, oke. Iya, gitu. aja. Lu- Kita pura-pura nggak lihat Karim promo. ini, lihat, iya. Karim ini dari review CL selalu mengganggu Iya, jalan opini saya, cerita. jalan cerita Iya. gue. Dek, makanya jangan-jangan kita nggak masuk iklan gara-gara dia nggak bisa acting. Oh mau begitu. Latihan ya, kita latihan acting. Iya. Ayo bahas. Iya, tebak kita mau line up. Nah, apa. jadi tar lu briefing dulu. Jadi buat iklan yang mau masuk, lihat nih acting kita nih. Kita akan memuji produk Anda secara berlebih-lebihan. Pokoknya. Oke, ayo bahas. Tebak kita mau line up apa? Aduh apa ya? Apa ya? Aduh. Seri A. Bukan. Panasonic. Bukan. ISL ya pasti. Bukan. Oh, apaan tuh? Terus Cluenya ada cluenya. apa cluenya? Kita kan sudah mau mendekati sebuah pesta akbar yaitu Piala Dunia. Lo kasih clue apa kasih jawaban? Itu mas jawaban. Nah iya kan negaranya kan belum tahu apa ya. Cluenya ini. Nah kira-kira Piala apa Dunia. negaranya? Oh, Piala Dunia yang diselenggarakan sama federasi terbaik di dunia itu bukan sih? Iya. Tolong dong notice. Sponsor me. Iya dan negaranya depannya B belakangnya L. Oh Belandal. Bukan dong, masa Belanda. Apa? Argentina. Bukan. Negaranya adalah Depannya B, belakangnya L ya. Apa? Iya. Trinidad Tobago. Bukan dong. Negara lagunya oh iya ayo Brazil. This is Brazil. Kalau Ada lagi lagu Brazil, bukan Apa? Hawaii doang. Siempre ya Bukan, itu Puerto Rico. Elades. Siaran pandangan mata pertandingan sepak bola, paguyuban pelawak melawan Ya Brazil. lanjut gimana. Itu lagu senior lu Bang Benyamin, itu lagu Brazil. Hargain dong Brazil yang Rim. ini gak sih? Ini lagu favorit loh. Apa? Kesamini. Segala sena budak. Iya bener mirip Hasan semua lagi. Ya berbahasa Mirip lo semua tuh. Ya itu kita akan bermain susun line up dari negara Brazil yang menjadi salah satu kontender untuk juara Piala Dunia. Jadi nanti di sini akan ada 4 posisi, ada goalkeeper, ada defender, ada midfielder dan juga ada forward. Oke. Dan kita harus memilih untuk membentuk 26 pemain dari banyak skuad banget. Brazil ini. Jadi nanti bakal ada talent pool yang akan kita pilih. Misalkan contoh di goalkeeper, misalkan ada 100 kiper, misalkan.
kita tinggal pilih berapa yang mau kita masukin. Pokoknya nanti di akhirnya adalah jumlahnya 26. Jadi ibaratnya kita jadi PSSI-nya Brazil nih ya, tim kepelatihannya Brazil. Gue maunya gue jadi Timnya Ancelotti lah. Iya, lu mau 25 kiper 1 forward gak apa-apa, yang penting 26. oke deal. Deal. Nggak, sekarang kita langsung masuk aja ya. Kita masuk ke Terus pos susunan up-nya susunan apa? line up Dari 23? 26. Dari 26? Oh iya, kita ke formasi. Kita ke formasi dulu ya kan. Nah, formasi ya biasanya kita kan tahu lah Ancelotti ini sangat, dia ada beberapa formasi lah kan, kadang 4-4-2 diamond, kadang-kadang 4-3-3. Tapi kalau ngelihat di squad Brazil kemarin kayaknya lebih condong ke 4-3-3 ya. 4-3-3. 4-3-3 1 DMF. 1 DMF, 2 CM gitu 2 ya. CM. Jadi ini seberang saya lagi ada transaksi. Jadi kita ada menggunakan formasi yaitu 4-3-3. Setuju semuanya? Setuju. Oke, sekarang kita. By the way, gue ada keturunan Brazil lu dikit. Lu ngeliat gak Brazil di gue? Yang gak pakai baju, ke celana kedodoran. Brazil yang di rusun ya. Yang berkacamata taruh atas. Lanjut Bas. Apa maksudnya gue? Maksudnya gue. Kita langsung masuk aja ke goalkeeper. Ada siapa aja talent-talent pula yang tersedia. Ini dia. Ada Alisson Becker dari Liverpool. Ada Ederson Moraes. Ada Bento Al Nassr. John Victor Nottingham Forest. Luis Junior Villarreal. Lucas Perry Leeds. Dan juga Hugo Souza Corinthians. Hugo Souza masih ada, masih main. Masih ada. Nih, menurut gue Lucas Perry underrated. Nah sebelum itu kita masukin berapa dulu nih? Tiga Tiga lah ya. Yang wajar-wajar 3. 3 lah ya. Wajar-wajar 3. Oke 3. Ya udah pasti masuk aja lah. Alisson Becker udah pasti masuk. Setuju Alisson Becker. Alisson Becker masukin. Masukin Alisson Masuk Becker. kok gak masuk? Alisson gak usah lah. Apaan? Alisson Becker pasti lah ya. Pasti. No choice lah ya. Tergantung sih kalau dia gondrong menurut gue enggak sih. Tapi kan ada kemungkinan nih kan dia sekarang Cedera ya? per detik ini kita take dia tuh lagi cedera. Iya. Nah kita nggak Sinus, tahu. katanya sinus ya? Sinus. Tapi kalau kiper untuk World Cup kayaknya kalau cederanya selesai sebelum World Cup ya. Kayaknya kiper tuh pasti di bawah yang Tetap di bawah ya? Tetap di bawah lah. Tetap di bawah. Oke, berarti kayak kita masukin dulu yang fix ya. Yang fix tuh adalah Alisson Becker. Alisson Becker. Kok gak masuk nih? Yang kedua, kira-kira siapa nih? Kalau kita ngomongin yang paling punya caps atau experience paling bagus mungkin kayaknya Ederson ya. Dari City dan dia Cuman memang kita jangan yang normal-normal gitulah. Tinggal kita Kita bisa kan mau bahas. masukin John Victor. Kita bisa bahas paling nama paling oke ya. Luis Junior di Villarreal. Dia salah satu kiper terbaik di La Liga saat ini kan. Iya, sekarang dia kan salah satu kiper dengan save terbanyak di La Di La Liga. Liga. Itu juga masuk pertimbangan lah pasti sama Ancelotti lah. Benar. Cuma setahu gue Ancelotti gimana pun dia demen kiper yang tinggi. Ederson ya? Ancelotti itu salah satu pelatih yang demen kiper tinggi. Berarti John Victor gak masuk loh. Lucas Perry juga gak tinggi-tinggi banget. Ya tingginya kayak siapa ya? Kayak Basya. gimana Ancelotti itu di Madrid tahun berapa? yang pertama Belasan ya? belasan, 2010-an dulunya awal ya? belasan. Ada yang belasan awal, ada belasan. Siapa Diego Lopez? Iya kayak Casillas jadi cadangan Diego Lopez. Ya, Lunin. Emang pas cadangan Diego Lopez tuh ini? Ini karena Ancelotti. tinggi. Sumpah ini tapi vibe studio ini vibe majelas. Vibe majelas mentok guys. Kayak gitu. Lebih enak ya? Ini lebih enak gitu, lebih nyantai. Kayaknya kita gak bakal debat lagi guys. Karena ini Enjoy banget ya? enjoy, dingin By the way, banget. ini sofa ini bisa mijit ya? Ini ya, mungkin yang nonton gak ngerasain. Ini kita kayak lagi dipijit sekarang. Emang ada fitur pijit ya? Dan ininya ada heaternya gitu guys. Jadi enak banget ini Enggak, parah. kalau itu enggak. Ya lu kayak mijit gimana, mijit kelihatan. Iya itu tadi adalah contoh lagi-lagi Karim dan Hasan sedang iklan. Jadi buat brand-brand yang buat masuk Nah, itu. bisa masuk. Iklan sofa tadi. Iya dan balik lagi ke topik ya Pak Karim ya. Jangan ngawang Anda nih ya. Ngawang. Kebiasaan. Kan dia yang mulai sopanya bisa mijit. Terus ada kalau kita ngomongin kemarin sih di squad itu si Ancelotti masukin Bento. Walaupun dia main di Al Nassr, dia masukin Bento bersama Ederson. Nama aku Bento. Bento masuk hitungan juga sih. Masuk Iya, hitungan Bento ya. masuk hitungan dia. Benar. Walaupun Al Nassr ya.
Kira-kira siapa? Tapi kalau ngomongin John Victor nih sepas Sales nggak main dia yang gantiin kan? Dia yang ganti dan bagus banget. Dia yang gantiin kan? Ya, cuman itu kemungkinan kecil lah. Kecil banget kiper kedua di Nottingham Forest ya. Bukan masalah apa kalau Copa America mungkin masih pertimbangan. Kalau World Cup kayaknya untuk kiper experience tuh nomor 1. John Victor ini Botafogo kan? John Victor Bukan enggak. Dibeli dari Botafogo. Dibeli dari Botafogo. Nggak tahu lu. CWC kemarin. Yang bintang hitam itu apa? Iya Botafogo. Botafogo iya. CWC kemarin masih Botafogo dia. Cewek yang kemarin dia masih Oh Botafogo. dia beli barang Igor Jesus berarti? Dia makanya kenapa dibeli karena dia salah satu bintang pas di CWC bagus banget mainnya. Oh gitu. Tapi kayak Ederson masukin dulu gak sih? Ederson sih. Ederson pasti emang. Dia di Fenerbahce gimana? Gue gak ngikutin sih dia. tahu. Nah setahu gue shaky juga di Fenerbahce gak sebagus itu. Cuma biasanya kan kalau bab kiper itu kadang-kadang performa di klub itu tidak relevan. Kayak contoh. Ochoa. Udah mentok. Ochoa dan Unai Simon misalkan. Ya. Ada Joan Garcia yang better, Raya yang better, tapi tetap Unai Simon yang dipercaya oleh De La Fuente. Nah, kalau ngomongin yang experience nih selalu kan kalau nggak duanya tuh Alisson sama Ederson. Bento juga selalu ya langganan dia sebenarnya. Kiper ketiga. Kiper ketiga Bangku cadangan, langganan. kiper ketiga. Jadi kayak Ederson masukin dulu kali ya Ederson ya. Ederson boleh setuju gua. Oke, kita masukin Ederson Moraes ke dalam squad. Nah, yang ketiga kita mau ngikutin Ancelotti atau kita mau ada nama-nama yang menurut kita lebih oke di. Karena kalau Ancelotti ya Bento kemarin ya. Cuman kayaknya kalau yang kayak underrated ya kalau nggak Luis Junior menurut gue sih layak masuk sih. John Victor. Luis Junior. Lucas Perry nggak kita jadiin ini konsiderasi. Lucas Perry itu gak masuk, kayaknya gak masuk karena dia Dia cadangan MS liar kan? setengah, iya dia setengah juga tuh. Dia Iya. Enggak gila. dia cadangan main mulu 16 dia. 16 match terakhir dia yang main. Iya kan? Oh. Iya, dia baru 16 match di Premier League. Lo harus ngeliat kalau misalnya Luis Junior di Villarreal starting terus. Luis Junior dan salah satu kiper dengan save terbanyak menurut gue dan lo ngeliat lo pas Madrid atau Barca gue lupa pas ketemu dia benar-benar dibombardir nggak jebol-jebol. Dan John Victor dan Luis Junior tuh namanya Brazil banget sih. Luis Junior. Luis Junior, Louis Vinicius Vuitton. Junior. Jadi sepertinya kayaknya kita lebih leaning ke Luis Junior ya dibandingkan Bento ya, meskipun Bento ini Kita nggak percaya usah klasik klasik banget lah. banget, tapi kayaknya menarik sih untuk lihat kiper yang lagi perform bagus juga. Maka kiper ketiga kita akan pilih Luis semua Junior. Luis Junior dari Villarreal. Gimana kalau kita langsung masukin satu kiper itu di antara tiga, siapa yang jadi? Oh jadi starting, oke. Jadi kita nggak usah, Siapa kita ya nggak usah antara balik lagi ke kiper. antara Alisson, Ederson sama Luis Junior? Berat sih jujur ya. Jujur gue sih Luis Junior. Iya, gue juga Luis Junior sih. Gue juga Luis Junior. Luis Junior juga. Luis Junior. Nah udah 3 Mat. Nah enggak kayak masa lu junior. Enggak lah kayaknya ya pasti antara Alisson sama Anderson. Cuma kalau ngomongin yang paling apa ya yang paling perform sekarang ya walaupun sekarang juga masih injury masih sering cedera tapi kayaknya Alisson lah. Bahkan Kayaknya. di zaman-zaman prime juga kan Alisson selalu dipilih dibanding Anderson. Benar. Iya. Bulat sih itu. Alisson lah. Kayaknya udah nggak Terlalu repot bulat ya. sih itu. Terlalu gampang lah. Terlalu gampang. Terlalu gampang ya. Oke, Kita jangan debat sekarang, mending debat ntar ya pasti ada debat. Iya, Masih ada. betul sekali. Jadi untuk goalkeeper kita masukin sebagai startingnya adalah Alisson. Dengan cadangan keduanya Ederson dan ketiganya Luis Junior. Nah setelah goalkeeper kita masuk dulu ke posisi defender tapi lebih tepatnya kita masuk ke fullback dulu. Oke, kanan kiri ya. Nah dari fullback ini kan kanan kiri kayaknya kita ambil 4 aja ya. 4 kanan 2 kiri. 4 atau 5 lah. Iya, 4 aja 4. 4 Empat aja. aja lah kurang menarik nama-namanya. 2 kanan, 2 kiri. Di sini ada Alexandro yang bermain di Flamengo left back, Wesley Franca dari Roma right back, Carlo Augusto Inter left back, Danilo Flamengo right back, Thiaw Henrique AS Monaco left back, Van der Sar right back, Enan Lodi Atletico Mineiro left back, Jan Couto Dortmund right back dan Dodo Fiorentina right back. Dodo. Alessandro dulu digadang-gadang the next Marcelo. The next Marcelo tuh. Siapa? Ya, emang. Alessandro. Alessandro Tapi tapi gak pernah nyampe dia. tidak nyampe ke ceilingnya ya. Kayaknya kita masukin dulu nih yang pasti-pasti dulu aja. Kayaknya Wesley Franca sih. Wesley Franca. Wesley Wesley Franca pasti. Iya. Wesley Franca itu salah satu back kanan terbaik di Serie A juga saat ini. Oh di Udah. current form ini juga Iya. ingin ya. Jadi gue yakin akan keluar dari AS Roma akhir musim. Ya berarti si Gasper ini bisa maksimalin dia banget berarti Pak ya. Ya berarti kita setuju gak kita masukin Wesley Franca dulu Wesley atau Franca ada boleh. nama-nama lain? Ada mungkin. Wesley menurut gue yang masuk pertama. Oke. Ini nama kedua nih right back kedua
itu ada nama-nama kalau dulu ingat Van der Sar itu di summer kemarin itu nama yang cukup hot. Kalau nggak salah United sempat ngincer juga. Si Van der Sar tuh sempat ada link ke United dan ke beberapa tim lain. PSG kalau nggak salah. Kayak United semua pemain yang orang Inter dia ngincer deh. Ya ada rumornya Nah gitu. kalau nggak salah ya karena Van der Sar tuh cukup familiar banget di kalau gue buka X tuh nama Van der Sar tuh cukup familiar. Cukup rame. Cukup rame gitu. Dan dia salah satu yang perform juga di Monaco musim ini. Benar. Iya dan Kok juga nggak ada yang ngepost YouTube Welcome to Manchester United Van der Sar. Bisa ada gitu ketika nggak ada ya. Ya pokoknya dia ada link Tiap lah. rumor semua rumor gitu begitu. Ada gitu. Kita Enggak kalau bikin rumor serius kayak gitu. Iya. Oh iya. Lu juga apa PMU lu ribet. Tahu. Kan ya yang bawa dia. Yang bawa dia, yang ini nyenggol dia. Gue tinggal ini. Tapi gue masukin Danilo kalau gue. Danilo dibanding nama-nama kayak Jan Kuto dari Dortmund atau Dodo dari Fiorentina Gue atau mungkin lo bertiga nggak tahu ya. Jadi Danilo itu kan hasilnya kan walaupun di Madrid sama di City main right back, tapi di Juve dia main center back kan. Artinya Nah versatilnya itu yang menurut gue ngaruh enak banget. Jadi lo ngambil satu posisi fullback tapi bisa dapetin center back juga. setuju sih Kita gue, harus ngambil efisiensinya juga kan. Di situ. Karena yang kita tahu center back Brazil lumayan ringkih nih. kesianan. bener, apalagi Gabriel. Senggol dong. Sabar dulu dong. Gabriel yang calon pemenang PFA itu maksudnya. Kita lanjut gimana Pak menurut lo Pak? Nah, Tadi lu apa, sorry? pensiun gue Gabriel. Tadi lu apa? Ambil dari lo. Gue ambil Danilo. Kalau menurut kalian gimana? Tapi pas aja Papa nih. ini kurang tahu Danilo. Ya nggak Pak? Tapi kan kita tahu ya kalau Ancelotti ini suka right back tuh yang ngebut. Overlapnya tuh bagus lah. Nah tapi setahu gue Danilo Fernando waktu di Persik Kediri itu 2006. Danilo Fernando beda. Beda. Oh beda ya? Dan lo kalau mau tau fun fact, gue tadi ngeliat Hasan searching dulu. Pemain Brazil main di Persib. Enggak, ini Danilo Fernando Persik Kediri dong. 2006. Kalau jadi tapi Persija searching. Persija forward ntar ada Alan 05. Lu kan dibuka dong. Bego ya. Dia siapin materi dibuka sekarang. Tapi ya sebenarnya ada nama satu lagi di luar pool ini lah yang kemarin dibawa sama siapa ya? Sama Ancelotti di lawan Kroasia itu ada Ibanez. Ibanez bisa bermain di right back juga. Jadi sebenarnya full right back. Sebenarnya right back dan left back ini full back ini nggak tahu semenjak nggak ada Dani Alves, Marcelo ini sebenarnya Cafu sebenarnya kurang. Roberto Carlos. Kayaknya Ancelotti itu bawa pemain-pemain dari liga yang bermain di Liga Amerika kemarin. Mungkin karena liga baru mulai atau something masih fresh pemain habis libur habis apa. Jadi mereka bawa ini. Tapi gue yakin ntar untuk final untuk Piala Dunia sih pemain-pemain yang perform di Eropa. Ya. Berarti ini antara tadi Danilo dan Jan Kuto. Dodo better. Dan atau better Dodo dibanding Kuto. Dulu tapi Fiorentina kan lagi ringkih tuh. Fiorentina balik udah keluar dari degradasi. Udah ya? Udah keluar. Udah bro. Dia nggak tahu kipernya Oh siapa. semenjak bikin konten rombak Menjadi squad di manajer, sini, iya. menjadi manajer. Berhasil. Naik. Oh, Berhasil naik. Jadi kayaknya didengar tuh saran kita. Orang dibeli. enggak ada yang dibeli. Ya tapi ya berarti ya kita kerucutkan ke Danilo dan Dodo. Berarti kan. Danilo antara Danilo sama Dodo ya. Yang Guto nggak mau nih Yang Guto. Yang itu better juga sih. Iya. Yang Guto bagus banget loh. Tapi buat gue di level Piala Dunia nama-nama beken, nama-nama senior tuh dibutuhkan di level Piala Dunia ya. Jadi Danilo lebih layak buat di kita. Mending Alexandro nama seniornya. Alexandro kan di left back nanti. Ini right back. Ini right back dulu. right back. Oh right back doang. Iya right back dulu. Big. Berarti kita Ya udah gua sepakat Van der King Mokondo. Danilo. Gue financial freedom, bini gue kerja, gue di rumah diem. Siapa? Kan lagu rapper. Jadi kita sepakat Danilo ya. Karena kita akan membawa unsur Atau sorry experience. boleh nggak? Danilo bisa center back juga. Jadi kemungkinan besar dibawa. Jadi kita right backnya 3. Oke. Kurangin ntar center back bisa kita korbanin 1 lah. Oke. Tadi gue mau minta 3, lu gak ngasih. 4. Lu minta 4-2-2. Jadi Cuman totalnya setelah- 5 kan? Totalnya 5. Iya. Oke. Kan udah 5 kata bapak 4. Nggak bisa gitu Rim. Oke, jadi kita masukin dua-duanya ya. Kita masukin Danilo dan Dodo. Dan iya. Dan Dodo ya. Danilo Dodo masuk. Nggak mau Yan Van der Kuto. Sar nggak jadi.
Van der Sar juga oke. Cuman Van der Sar. Kan 3, kita punya 3 slot kan kan buat right yang back. Wesley udah Satu kan fix. Wesley udah masuk. Wesley AS Udah Roma tuh masuk. Oh fix iya udah. Wesley, Danilo, Van der Sar gitu baiknya. Ya lu mau Van der Sar apa mau Dodo apa yang Kuto? Gue Van der gue. Lu Van der Sar. Oke kali ya Kalau berarti. gue Dodo sih masih. Van der Sar tuh di Monaco lagi perform banget dia. Nah sekarang tinggal lu Rim. Antara Van der Sar dan Dodo lu milih mana? Main Van- HP mulu. Lagi ngeliat squadnya Ancelotti jing. Ya itu gak bisa diikutin. Itu kan friendly. Van der Sar sama Dodo lu milih mana? Nggak, lu carinya dari performa dia di klub dong, jangan. Gue Van der Sar. Van der Sar. Oke, berarti kita sepakat ada 3 right back yang kita masukkan. Satu Wesley Franca, kedua adalah Danilo, dan yang ketiga adalah Van der Sar. Tapi untuk startingnya, kayaknya Wesley Franca ini bakal dapat kepercayaan. Wesley lah. Ya, oke. Clear. Jadi Wesley Franca akan menjadi starting di right back. Mantap. Kita balik lagi masuk ke left backnya. Kalau Left kita back. ngomongin left back ini, Alexandro ya. ada Alexandro dari Flamengo. Alessandro gak dipanggil atau dipanggilin terakhir. Renan Lodi ke di Atletico Mineiro. Lodi kan dulu dari Atletico Madrid juga. Cukup Renan Lodi lama juga tuh nama. cukup experience lah. Terus ada Thiago Henrique di Monaco. Thiago ini berarti dia selalu jadi starting player utama ya bersama sama Van der Sar Van der Sar. di AS Monaco. Tapi kalau kita ngomongin experience juga ada Carlo Augusto yang udah melintah bersama Inter, udah masuk final UCL, menang Serie A dan lain-lain. Tapi Carlo Augusto di cukup Inter nama pun yang bukan menarik. pemain starting. Dia cadangannya di Marco. Cadangan di Marco, tapi pasti main karena menit 60 pasti di Marco diganti. Ganti. Dan di Marco sering cedera juga. Iya. Namanya juga nggak beken-beken banget, nggak nyentrik gitu. Carlo Augusto. Kalau dia lahir September, Carlo September tuh. Kalau Maret Carlo Alfamart. sponsor me. Jadi kayak kita masukin yang experience dulu kali ya. Kita kan tadi right back udah 3 nih ternyata. Left backnya kita masukin 2 dulu. Kita masukin yang kayaknya Alsan. Alsan yang Alessandro. yang experience dulu nih. Wasted talent. Karena dulu main di mana? Wasted gila loh. Wasted lah gila Alessandro. Wasted apa? Lo lihat 2 season terakhir di Juve. Wala Ya jago. udah umur berapa? Umur berapa? Umur berapa? Umur Jangan berapa? ngomong lo. Umur berapa? Tim lo main muda semua. Dapat apa? Udah jompo, udah bobrok. Ya lawan-lawan aja, lawan Aduh siapa yo? Dorgu. Nah, iya itu hasil. Dulu Itu sih sempet udah di- konyol lo. The next Marcelo mana? Wala jago Ya sekarang. bener the next kan cadangannya. Brazil. Nggak salah lah. Dorgu mana sekarang? Main ntar lagi. Oke kita masukkan Udah main, udah menang gue. Alexandro kali ya. Alexandro kita masukin dulu karena ya kayaknya Enggak lah, Ancelotti. Alexandro gila. Hah? Emang dia masih perform sih pasti dia. Kagak gila. Di Brazil. Enggak, di Flamengo gak perform. Tahu gue kayaknya. Lu juga so tau pai, capek pai. Ya tapi Kalau gue sih pasti yang fix Thiago. Thiago kayak fix. Thiago Henrique. Henrique. Oh berarti masukin dia dulu. Iya. Kalau enggak kalau Berarti gue kalau Cia udah fix, satu lagi Carlo Augusto. Kenapa? Alsa kita lepas. Tapi kan enggak semua lini harus ada seniornya juga. itu kan kalau Iya, kita kalau senior semua lama-lama Ya enggak. ini squad tua juga. enggak kan kalau dikombinasikan sama yang muda nih kayak si Thiago ini umurnya berapa? Ini masih muda. Thiago Henrique itu masih muda. Masih muda. Kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah masih 47. Thiago Henrique ini kan masih hitungannya masih muda. Ya maksudnya kalau tadi Enggak kita muda dia 28. 28 prime berarti ya. Thiago Henrique ini di umur prime, sedangkan Danilo ini udah 30 ke atas kan. Danilo, Alexandro 30 ke atas. Alexandro 41 game di Flamengo, 0 gol 0 assist. Ngapain Nggak, left bukan back perihal nol gol, golnya, nol assist? asisnya. Dulu Alexandro terbang Mat. Iya Ya, tapi di tapi musim ini baru main 13 game. 13. 0 gol 1 assist. Apaan? 0 gol 1 assist. Ya udah, berarti better dong. Gimana sih? Jangan bikin majelis terus kaki ngangkat, terus ada orang bawain teh. Terus, iya jatuh gak Majas ngajar. tuh nongkrong ya ngobrol. Yaudah kita yang pasti kita masukin si Thiago dulu ya. Thiago Henrique masuk di yang pertama. Nah yang keduanya ini nih, yang keduanya kita masukin ya kalau ngomongin experience tadi kan Carlo Augusto juga bisa. Lodi kayaknya udah habis ya Lodi ya. Gue sih bab Menurut gua Carlo Augusto wajib dapat posisi. Kenapa? Kenapa? Wajib sih. Kenapa? Ya karena dia main di sebetulnya tingkat tertinggi Main dia. di liga yang cukup Dibanding yang lain, dan dia Thiago main di Champions League juga dan waktunya lebih banyak.
Karena udah masuk. Orang kedua ya Carlos Augusto. Yan Guto? Yang itu kan udah gak dipilih Yang kan. Guto right back sialan. Yan Guto dipanggil gak tadi? Dibawa gak? Kita left back. Gak bawa? Karena Van der Sar. Harusnya. Tadi di gua Van der Sar atau Yan Guto? Iya. Yan Guto gua. Gak bisa, telat. Telat Udah telat. Yan Guto jago banget, gila. So tau lu tai. Ya, tadi udah waktunya. Telat, pulang, Saat. pergi. Yan Guto dong. Sumpah di Dortmund starting, gila. Bagus sih namanya. Ya emang starting, semua starting. Van der Van Sar der Sar starting. starting di Monaco. Iya Monaco, yang itu Dortmund, Dodo Fiorentina. Iya, gue mending Semua mana? starting. Mending mana? Gue Dodo, Apa? gue Dodo. Gue gak nanya. Kita fokus ke left back lagi. Ini kita masih ada perpecahan nih di sini nih, karena nomor 2-nya ini kita masih memilih apakah orang yang experience tadi yang masih di prime-nya, atau kita pilih ya si Alexandro tadi yang mempunyai jam terbang yang Carlo tinggi. Augusto gue. Carlo Augusto karena emang nggak wajib di setiap lini ada pemain senior. Senior. Oke. Walaupun Carlo Augusto gak semudah itu juga ya. 27. Oh ini lo pada milih Carlo Augusto karena Inter ya? Lo mau? Enggak, Kita mau gue juga kalau gue pilih Carlo Augusto. Oh gitu. Bukan masalah internya loh, masalah dia main di tingkat tertinggi. Benar. Iya walaupun di Inter. Dan starting, gue rasa dia lebih layak starting daripada Thiago. Dan dia enggak lah. Ya enggak tahu lah itu ya bisa juga. Gue Ciao. Oke berarti Karena dia Carlo Augusto kan Carlo Ancelotti pasti lebih milih. lebih milih. Carlos, bukan Carlo dia di Carlos. Oh Carlos. Oke jadi udah Carlos fix. Ancelotti. Nama yang kita masukkan adalah João Henrique dan Carlos Augusto. Tapi kalau untuk startingnya di antara dua pemain ini di posisi left back, Siapa ya? kalau gue sih Carlos Augusto. Lu Bay? Gue Ciao. Gue Ciao lu. Car. Nah remis. Gak ada yang starting. Dua sama. Ya udah, Sama. gue nggak dihitung berarti. Enggak. Dua and only lagi-lagi. Gani siapa Gan? Ya tergantung host aja host. Apa lu siapa? Augusto. Oke, Nah lu siapa tadi Bay? Ciao. Gue Ciao. Lu ini Ciao. nggak. Jadi Carlo Augusto ya. Carlo Augusto kita masukkan menjadi starter left back. Carlo Augusto jarang buat main 90 menit. Iya mat. Iya Carlo Augusto jarang buat 90 menit. Itu Ya, problemnya makanya di situ. Piala Dunia jadi kesempatan dia buat main 90 menit. Iya mah jangan dijadiin kesempatan jing. Piala Dunia nih doi. Lo ibarat Oh pas ya setengah-setengah gimana ya? Babak pertama Carlo, babak kedua Thiago. lo misalnya lagi main di tifosi nih. Kalau duduknya yang tegap lah. Oh iya lupa. Kayak enakan banget. Iya. Lo misalnya lagi main di Terus. lagi main di Cup Danon. Ada gue yang jarang mainnya paling 5 menit terakhir. Ali yang main 15 menit terus. Lo lebih memilih mainin siapa? Papai. Lo gak bisa Rim. Lo gituin Hasan dia jadi belokin. Bodoh. Makanya. Jadi oke, berarti kita milih yang full menit main. Iya. Oke. Berarti kita mainkan João Henrique. Ciao Bella, Henry- ciao, Bella, Henrique. ciao. Mainnya di mana Hasan? Nah makanya lu kan yang milih. Lu paling udah lupa nih sekarang. Ciao Henrique mainnya di mana Hasan? Ya, ngeremehin gue lu. Di mana Klub Hasan? Brazil lah pokoknya. Matamu. Bego dia main di. Di Di Monaco AS gila. Monaco. Yes, Monaco tahu gue gila. Oke. Kita masuk ke opsi selanjutnya. Defender belum kelar nih, masih ada 2 posisi vital yaitu maksudnya 1 posisi vital yaitu center back. Aduh, siapa ya yang harus banget Iya ada nih. ya? Kayaknya ada Yang wajib Yang itu wajib ya Marquinhos. 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 Kayaknya ada 2 pemain yang wajib ya. Berarti sebelum itu kita posisi berapa pemain di sini? Enggak lah kalau misalnya Eder Militao takut udah masih cedera apa enggak? Takutnya 5 cedera. sih. Ini Takutnya 5. cedera. Iya. Berapa pemain dulu nih? Berarti 5. Ntar gue lihat. Posisi center back. Katanya ada Danilo yang bisa menjadi center back kan? Iya. 4 sih. 4 kurang 5 sih ya. 5 deh. 4 kan Danilo bisa ke tengah. Oh 4 berarti. Iya. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini udah 9. Marquinhos 9. Iya. Marquinhos pasti lah ya udah. Ya Marquinhos Marquinhos pasti masuk. Eder Militao apa atau Bremer menurut lo? Bremer Oh, pasti ini lah. mau digiring. Bremer pasti. Nggak mau digiring ke arah sono nih ceritanya nih. Lah kita voting bertiga kan? Berempat sama Bremer itu saya. Berempat sama saya. Defender of the year Serie A awal musim Juve loh. Sekarang? Kan cedera sama ACL. Nah. Season Nah. sembuh. Season kemarin ACL. Tapi bisa CL Pai. Gak pernah belum cedera lagi, alhamdulillah.
Kalau Militao kan cedera mulu. Nih gue udah ketemu 4 nama pasti nih. Murilo juga pasti sih. Nah baru mau ngomong gue. Murilo, berarti Murilo, Eder Militao, Bremer. Udah, enggak. bungkus. Murilo, Marquinhos, Bremer, sama Roger Ibanez. Oh, Ibanez yang ini, yang di main right back ini Ibanez yang ini, iya. Ya kayaknya yang menurut gue dua nama nih yang udah fix, Marquinhos sama Gabriel Magalhaes. Ya. Malah setuju gue. Tapi jujur tulisannya Salah ya. Gue baru bawa ini. baca. Magalhaes. Tulisannya Gabriel Magalhaes. Magalhaes. Jadi kayak dua nama nih Marquinhos dan Gabriel Magalhaes masuk karena menurut gue pribadi ya. Dua nama ini kan dia secara Gak usah menutup pribadi. iya, secara game time dan availability dia selalu ada. Dan skill. Dan secara skill juga dua defender yang mumpuni gitu loh, yang luar biasa. Sebenarnya pasti starter lah mereka berdua ya. bisa jadi dua Marquinhos suka starter. kayak apa sih? Kanan Ya? Oh iya starting lah mereka berdua. Tapi emang enggak gue Marquinhos Woodley enggak hasut ya. Gue kepo mereka berdua pernah starting bareng enggak? Wah susah nyarinya ya. Susah nyarinya ya. Lo cek Karena kayak Tapi kok di defender yang kemarin terakhir Gabriel enggak dipanggil? kan emang diistirahatin sama Saliba juga nggak ini. kan dipanggil pulang. Gimana sih lo? Enggak bukan nggak pulang nggak emang dipanggil. emang nggak berasa sengaja nggak berangkat. sengaja nggak berangkat di cedera-cederain sama Arteta. Oh iya. Buat lawan Southampton ya. Kalah. Iya jadi. Sumpah Eder Militao udah balik. Iya tapi maksudnya gini, nah kita ada dua tadi tuh Marquinhos sama Gabriel menurut gua based on merit. Dua-dua ini luar biasa lah dari sisi availability, skill dan lain-lain. Nama lain menurut gua ada Ini kita harus mikirin ini kita mikir ini pasti fit semua gak? Iya, asumsi. iya, asumsi fit asumsi semua. fit. Ya, gue Eder Militao. Masuk yang ketiga Eder Militao. Iya. Dan gue pribadi ngerasa untuk Ancelotti ya. Dia yang udah kenal ya, udah bukan kenal. hasut, startingnya Eder Militao. Wow. Dibanding Gabriel. Gue bukan hasut, Jing. Bukan hasut. Marquinhos sama Eder Militao. Karena Ancelotti udah tahu Eder Militao. Menurut gue. Enggak, tapi kalau dari gini, walaupun asumsinya mereka semua sehat, tapi kan musim ini Eder Militao di Madrid nggak main, Rim. Main Ya, sama maksudnya dikit banget game ya, Pak. time-nya. Game time-nya dikit banget. Cuman Ancelotti kan jauh lebih tahu Eder Militao dibanding Gabriel. Lah ya, tapi menurut gue dengan kebijaksanaan yang dimiliki pasti dia mainin Gabriel dibanding Eder. Bukan tanpa mendegradasi kemampuan Eder sebagai defender. Tapi keadaan dia sekarang menurut gue nggak available untuk jadi starting di Iya, tapi gue setuju juga. Cuma maksudnya nggak asumsi gue. Asumsi gue Ya anggap semuanya keadaannya 100% gitu, sehat 100%. 100% Ya, semua. mungkin aja. Ya dengan kalau mainnya. saya 100% otomatis 3 nama Gabriel Marquinhos sama Eder Militao udah pasti masuk. Pasti masuk nggak? Pasti Sekarang masuk. maksudnya Startingnya. Apakah Eder Siapa yang nemenin Marquinhos? Enggak sebelum ke sana. Anjing juga Pak deh. Hah? Bremer itu langganan Brazil udah. Langganan doang. Jangan bacot loh. Ya udah kita udah nemu 4. Asli kita udah nemu Ntar 4. dulu Bremer juga kalaupun kita bawa kagak bakalan main. Ini Pai. gara-gara lu masukin 3 pemain ada Danilonya, Pai. Kalau tadi 2 pemain masuk juga tuh Bremer. Enggak lah, Bremer 4 kan kita Enggak, masuk. jadi kalau Danilonya kan tuh right back-nya 3. Kalau Danilonya kagak masuk misalkan atau salah satu dari 3 itu enggak masuk, kita bisa bawa defender 5. Lah, 4 kita CB5. bawa 4 kita baru bertiga. Nah, iya, kan kita sekarang bawa 4 nih. Satu lagi Gara-gara Bremer, right Bapak back-nya Nuni. Iya lah gue setuju lah kalau setuju. gara-gara right back-nya 3. Tapi ada Murilo, Pak. Nah iya, sebenarnya makanya menurut gue gak apa-apa kita bawa 5. Apa boleh? Bremer sama Murilo aja bawa 5. Nah ya tadi gue ngomongin. Tapi bawa 4 bawa 5 juga gak apa-apa Oke. sih. Masih banyak slot kita. Nah kalau ngomongin based on merit juga tadi, ya Murilo juga menurut gua walaupun Nottingham Forest-nya begitu ya, cuman dari season lalu Murilo-nya salah Solid satu banget. solid banget. Season ini juga solid lah di Diego Carlos Forest. Como? Nah kalau kita ngomongin timnya, Como kan emang melejit nih. Cuman Diego Carlos ini kan selalu terkenal dari zaman di Aston Villa dan lain-lain tuh punya temperamen banget lah. Cenderung sering merugikan tim. Cuma gua gak tahu Pai, di Como nih performanya gimana Pai? Diego. Berarti ngasih gue Diego Carlos, Mat. Enggak maksudnya untuk jadi opsi kan kita ngomongin based on merit juga kan. Karena kalau kita ngeliat Komonya kan Komonya ini perform banget. Cuman Diego Carlos ini yang gue tahu dia itu emang cenderung back yang sangat emosional. Dia ini sering reckless lah, sering ngelakuin hal-hal yang. Nah cuma gue nggak tahu di Como apakah dia perform. Jujur gue gak merhatiin dia juga ya. Nggak merhatiin Karena dia. perhatian kita di depan kan. Di Kopas dan Pas lain-lain. dan lain-lain. Iya. Ya gue rasa Kalau dengan kalau lo lihat juga, gue takut Ancelotti itu bawa anak lokal. Itu masalahnya.
Kalau kita dari nama-nama ini, Beraldo aja itu langganan intinya PSG loh sekarang. Zabardi masih cadangan. Berarti Cuman ya. nggak ada anak lokal. Kalau kita 4 branded itu, ya itu paling secara nama dan performance secara paling oke kan. Marquinhos, Eder, Militao, Gabriel, Gabriel, Bremer. Bremer itu paling oke. Ya, Bremer 50-50 lah. Enggak, Militao 50-50. Bisa cedera, 2 game lagi cedera lagi. Bremer Bremer belum mulai game udah cedera. Ya whatever itulah, capek juga ngomongnya orang. Ya berarti Gabriel, Marquinhos, Gabriel, Eder Militao, Bremer, kita boleh 5 tuh lagi nih. Kayak tuh lagi Murilo ya. Mourinho gila sih. No brainer ya kalau nggak dibawa ya. Apalagi pas lawan City. Lo untuk tim di Nottingham Forest perform sebagus itu, nama lo selalu anggapannya kalau rating lo hijau, wah itu udah. Beken dia namanya hitungannya. Iyalah. John Umur Victor. berapa? 23 paling. Iya. Walaupun muka itu ya. Emang iya. 23 paling. Dan pas umurnya. lawan City itu jago banget pas lawan City. Sekali. Ya berarti kita masukin 5. Yang pertama adalah Marquinhos, yang kedua adalah Gabriel Magalhaes, yang ketiga Eder Militao, Apa ini Gabriel Magalhaes? yang keempat Bremer dari Juventus, yang kelima adalah Murilo. Tapi pendek loh, dia 182 loh tingginya. Starting Nah, sekarang. startingnya ini. Aduh, kita ngomongin starting Pak Ye. Kalau gue ya, Lagi-lagi kalau Enggak, Marquinhos pasti. gue Murilo Bremer. Ya itu jadi juga. Iya jadi juga lagi. Jadi bener. juga. Jujur kalau based on merit lagi sekali lagi Marquinhos Gabriel. Tapi kalau kita ngomongin Gabriel bisa mungkin Eder Militao juga bisa ngisi. Nah cuma balik lagi kalau Militao kan urusannya availability kan. Nah cuma kalau based on merit, Gabriel Marquinhos. Gabriel lah clear lah. Gabriel Marquinhos. Nggak se-clear itu juga. Clear lah. Nggak se-clear Saat itu ini juga. ya clear lah. Gabriel. Nggak untuk di Brasil Ancelotti pasti lebih prefer Eder Debat lah Militao. bro. Lu Gabriel sama Marquinhos juga berani gue adu. Beda posisi Jing. Ya kurang lebih lah. Nggak, sebentar deh. Ini Gani udah mencoba membenarkan. Gabriel Magalhaes. Udah mencoba membenarkan. Nama itu Gabriel Magalhaes. Iya. Apa, Jadi bagus. gimana guys? Apakah setuju dengan Marquinhos dan Gabriel? Ya kalau untuk dari kita, Kalau kita objektif fair, Gabriel sama Marquinhos sama Gabriel. Kalau fair ya. Ini maksudnya ente mau bilang Karim gak fair? lo enggak, Kalau gue bilang kalau enggak. objektif, ya kapten Kasok toh. emang gak pernah fair juga. Lu siapa? Gue gak nyebut Bremer injury tadi anjing. Lu dari tadi Bremer. Bremer itu cadangan Marquinhos. Gabriel bagian rusuh, bagian berantem. Se-Brazil, se-squad ini berantem. Back kayak Marquinhos kapan berantem? Iyalah Guys, Marquinhos Gani juga membenarkan juga, tapi Gabriel Magalhaes dulu. Dia udah capek, dia gak tahu deh. Udah bingung deh. Ya kayak Ini gue berarti, baru nge Carlo Augusto bukannya Carlos ya? Carlos, masih dibahas ke Tahu belakang ah lagi. kurang lebih minor. iya ya pokoknya intinya adalah Bukannya Alisson itu Ali. Ali biasa, Sony S2. Sony S2. Apa itu biasa juga terjadi di Alisson mana-mana. Burgers ya. Alisson Burger. Oke. oke, jadi kita fixkan adalah Marquinhos dan Gabriel Magalhaes. Jadi Hasan empatnya udah fix senyum-senyum ya. nih. Kanan Empatnya udah Wesley, fix. Tengahnya Marquinhos, Sampingnya Gabriel Eder Magalhaes. Militao. Eder Militao. Di kiri ada Ciao, Bella Ciao. Bella, ciao, Enrique. Luis Diaz. Oke. Lanjut. Kita masuk ke posisi selanjutnya yaitu adalah midfielder. Midfielder Kursi ini di sini kita kayaknya masukin 5. 5 pemain. Yang clear nih ya, yang clear pertama Bruno Guimaraes. Bagus. pasti. Oke, Setuju. Bruno Guimaraes masuk. Terus. Terus yang kedua adalah Jangan ditulis Jing, sabar Jing. Ini udah mau mulai aneh-aneh nih orang nih. ya kan? Nih di sini menurut gua anak lokal bakal diambil. Lukas Paqueta. Ntar lu. Coba bacain dulu. Oke, gue bacain dulu dari yang posisi nomor pertama ada Bruno Guimaraes. Ada sosoknya. Nasional punya. Gue bisa dari Karim. Nomor 1 ada legend kita, si pemenang UCL yang karirnya menurun di Manchester United, yaitu Casemiro. Ayo kan tukar gue kan. Casemiro. Yang kedua ada Bruno Guimaraes yang sangat solid di Newcastle. Cuman dia kan cedera ya. Cuma gak tahu sampai kapan. Enggak sebentar doang. Ada Ederson dari Atalanta, ada legendnya Liverpool itu Fabinho, ada pemain muda yang menjanjikan dari Chelsea, Andre Santos, ada pemain yang pindah dari ke Juventus habis itu balik lagi ke Aston Villa, itu Douglas Luiz, Forest dulu habis itu ke Aston Villa, yaitu adalah Douglas Luiz, ada Paqueta yang di West Ham
itu perform banget tapi balik ke Flamengo. Ada Andre, kalau kita ngomongin Wolves salah satu pemain yang paling Taji. taji atau yang paling nyentrik. Iya, pemain terbaiknya lah. Terbaiknya adalah salah satunya adalah Andre. Mane lah. Mane pemain terbaik. Ada Joelinton dari Newcastle yang partnernya Gimares juga. Nah ini partnernya si Andre ada nama Joe Gomez di Wolves. Yang lebih nyentrik. Iya. Terus kalau pemain ini jujur gue baru ngeh ada di pemain pas ketemu Liverpool kemarin. Itu Gabriel Sara. Gabriel Sara ya. Ya gue baru ngeh tuh. Gue nggak bilang Juve. Iya terus ada Sama pas ketemu tim. Angelo. Singkatnya apa Rim? Antar jemput lontong. Bukan Angelo dibaca Angelo. Angelo dari main di Al Nassr. Jujur nih kalau ngambil 5 pemain dari sini, ya pasti ada nama-nama yang clear lah. Cuman di akhirnya itu nih perdebatannya akan cukup menarik nih. Nih, kita kan ada 3 midfield kita kan starting 3, berarti anggap 6 8 10 lah ya. Kita anggap ini. Lo enggak kan begitu. Kita ada 3 anggap. 6 dari sini aja. Oh Dari iya. sini aja. Enggak enak, Pak. 6 8 10. Atau gini 3 aja. Iya 6 8 10. Iya. 6 8 10. Kita berarti ngambil 6 berapa nih kalau misalnya dari terakhir gue nge-backtrack dari terakhirnya si 6 udah pasti Bruno kan. Ancelotti ya. Nomor 6-nya ada 1 2 3 3 6 2 10. Di sini nomor 6-nya itu Casemiro, Fabinho, Bruno Gimares. Andre Santos, Bruno Gimares enggak? Bruno gimana masuknya di CM? Andre. Siapa lagi sih nomor namanya? Joe Gomez. Douglas Luiz. Joe Gomez. Douglas Luiz, Joe Gomez. Joe Gomez. Douglas Luiz masih ada. Ya masih inilah masuk perdebatan pula. Ya, walaupun nanti dia juga bakal dikeluarin. Iya, Udah fix lah. udah kita ambil yang fix dulu ya dan fix Oke, starting deh. kita masukin legend Real Madrid Casemiro. Legend apa? Gue. Real Madrid Udah tua Casemiro. bro. Butuh. Kayaknya butuh pemain legend Madrid San. Ya kan? Legend Madrid kalau kita ngomongin loh. Beberapa UCL back to back loh ini. Iyalah butuh lah sih Legend Madrid ini butuh lah. Kurang. Casemiro kita fix masukin. Casemiro, plung. Nah, terus ada calon pemain antara City, Arsenal atau Manchester United. Yoi. Yaitu Bruno Gimares kayaknya wajib masuk. Bruno Gimares tadi gue baca dia 14 Maret udah 14 April kayak Udah bisa. Ya, jadi Sekarang apa ya? udah prepare lah. Sekarang apa? Karena apa? Cedera. Bulannya apa? April. April. Sekarang udah April. Udah. Orang. Wah anjing kok kira masih Maret kirain. Maret anjing. Ada, berarti Bruno Gimares kita masukin. 2 tuh udah masuk nih. Kita dia masukin 5 kan. Nah, tinggal 3 lagi nih. 3 lagi ya kalau mereka mau main lokal-lokalan kan bisa masukin Paqueta kan. Yang main di Paketnya kemarin terakhir masuk di Flamengo. Ini goblok sih ini pemain bodoh menurut gua. Gabriel Sara menurut gue patut di. Karena ada Gabriel. Ya. Paketnya wajib sih harusnya. Ya. Paketnya wajib buat CM ya. Paketnya tuh DNA Brazilnya gede banget gila. Kayaknya yang bertipe 10 kayak 1 cukup. 2. 1. Gua ada 2. Karena lo Brazil nanti di depan itu isinya bisa jadi apapun. iya benar. Jangan dipaksa mendingan. Jadi kalau tiba-tiba Ancelotti mau main 4-2-3-1, 3-nya itu kan winger. Tengahnya itu bisa yang winger ke tengah atau striker mundur. Gua ada satu nama yang enggak kesebut sini padahal dipanggil berkali-kali sama dia. Andreas Pereira. Andreas Pereira itu Oh, MU. yang bekas MU. Fulham sekarang Sekarang di Brazil juga. sekarang di Brazil juga sih. Enggak lah. Ya, Goblok orang dipanggil. Itu kayaknya gara-gara Friendly doang. friendly. Iya kan banyak kan gue bilang tadi. Kayaknya Ancelotti banyak main lokal, liga Ya, lokal. ya buat ya sebenarnya sama kayak Tuchel juga sih, dia manggil-manggil beberapa pemain untuk dicek kan. Iya. Yang kira-kira bisa masuk apa enggak. Contoh kalau di squad kemarin tuh ada Harry Maguire yang bisa dicek masih bagus. Masih layak apa enggak? Enggak layak. Hamsek. Tai kapten harusnya anjing. Jagoan gue itu, diem loh. Iya, Ya berarti kan kita masuk ke Paqueta dulu ya. Paqueta kan karena dia beda dari nomor 668, dia bisa jadi CM kan. Iya. Kayak Paqueta kita masukin. Paketnya layak. Paketa. Jadi Casemiro, Bruno Gimares dan Paqueta sudah masuk. Nah, 2 lagi nih kan di posisi 6 dan 8 berarti ya. Iya. Nah, untuk 6 ini yang 6 di Wolves itu Joe ya berarti bukan si Anu deh. Andre juga. Ederson aja kita masukin. Ederson siapa? Udah Atlanta. super kan tadi. Ederson Atlanta juga. Anjing deh. Ederson Atlanta bagus tuh. Nggak, Ederson gue Atalanta. Gabriel Sara sih gue. Ada apa nih orang terus-terusan sama Nggak Gabriel ngelihat Sara. dia main lawan Liverpool, lawan Juventus. Nonton lan Juve. Yang ramein gue. Tapi kayak kalau ada
ada Bruno G nggak bawa Joelinton tuh kayak ada kurang. Joelinton sampah. Joelinton nggak dipanggil. Ngaruh. Joelinton nggak Kayak pernah kepanggil. kayak ibarat lu makan nasi goreng tapi nggak digoreng bener. Berarti Nasi makan namanya. nasi. Iya makanya Masih nggak anak-anak aja gitu. Ibarat makan nasi goreng, nih. Iya. Bawa piring sendiri. Problemnya di mana Jing? Ibarat makan nasi goreng tapi bawa kerupuknya 2. Gak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Iya. Ibarat makan nasi goreng makannya pakai tangan. Sama. Nah, itu jatuh-jatuhan kan pulen nasinya. Kalau makan nasi Padang? Gak pulen ya nasinya apa? Perak. Iya kalau nasi Padang? Nasi Padang gak pernah dong pulen nasinya. Bodoh nasi Padang nggak pernah katanya Pak. Ini tergantung restoran yang mana. Nasi Padang mana yang pulen? Terserah lu. Udah gini. Ini kan udah 3 udah masuk. Iya. Sisa 2 lagi. Iya. Sisa nomor 6 sama 8. Iya. 6 sama 8 itu Andres Pereira masuk lo harusnya. enggak. Fuck you. Andre Santos, Ederson, kayak Douglas Luiz kayak berat ya. Andreas Douglas Luiz lo doang yang pengen. Kita butuh 2 pemain lagi kan? Gue pribadi. Siapa yang udah masuk? Baru Casemiro, Bruno G sama Paqueta. Paketa. Gue Ederson, Ederson. lagi Sarah sama Fabinho. Terus-terusan ya orang yang gue lihat. Fabinho tapi nice shot sih. Fabinho Menurut gue Fabinho nice shot. Janganlah udah. Jompo tapi kayaknya, tengahnya. iya, udah jompo Nomor 6 banget. Jompo. Casemiro sama Fabinho. Joe Gomez. Oh iya jompo dua-duanya ya. Oh enggak, Andre Santos. Ederson. Ederson oke banget. Andre Santos juga oke. Enggak, Andre Santos enggak Pak. Enggak sih Andre Santos. Andre Santos cedera. Kurang minute juga ya. Kurang minute Kurang sama minute. masuk. Cuman dia Ya kalau secara profil dia cocok. Menurut gua, Profilnya profil cocok. Kalau dia masih di Strasbourg mungkin kita obrolin nih orang. Iya. Cuman semenjak ke Chelsea nggak main. dia orang suka buang karir gitu kenapa ya? Ke Chelsea lah. Chelsea. Gak ada oleh. Terusin. Pokoknya agenda hari ini kan kita udah omongin tadi di belakang kamera ya. Iya ibu. Gak boleh ada pemain si biru ya. Aduh. Oh, sorry. Ya, tapi ya berarti si Ederson ya Atalanta ya. Ederson Tapi Pak Atalanta. Ederson musimnya di Atalanta Bagus banget. lah, bagus iya. banget. Bagus. Dipegang Enggak sama bagus banget ya. Maksudnya dia pelatih konsisten lah. Nah Ederson ini juga di link ke beberapa tim Premier League juga kan apa kemarin kayak MU ya? Semua tim MU kan gue bilang. Iya makanya Semua di berita, MU. semua liga. Semua Enggak, di itu MU. juga gara-gara medianya bukan gara-gara kitanya. Iya, Kita tapi kan tim lo pengen Ini- harus belanja. Kagak, itu medianya jing. Buat yang nggak tahu ya, Ederson ini tipikal bermainnya gimana Pak? Ederson ini Ederson ini nomor 6. tapi rasanya ke nomor Tapi 10. enggak juga kok. Rasanya kayak lo punya nomor nomor 10. 8. Iya, Dia nomor 6 itu- rasa 10 berarti 8. Dia itu kayak siapa ya? Dia tuh kayak Elliot Anderson. 68. Ya Elliot juga Dia kayak Elliot Anderson. tuh oke juga sih, benar. Bisa Oke, di 8 juga Ederson. Elliot. Oh bener jadi multi versatile 6 sama 8. Ya bisa sih kita masukin ya. Ederson jadi pemain keempat. Nah ini yang kelima nih. Jujur gue tuh pengen masukin antara satu Joe Gomez atau Andre karena nih 2 top gila lo mainnya. Iya. Gue sih kalau lu tanya gue, kira-kira sih dari gue sih kayaknya GS. Gabriel Sara sih. GS. Tapi kalau coba deh kalau di antara Andre sama Joe Gomez siapa yang lebih ya dua-duanya jago banget. Joe Gomez. Joe Gomez. Joe Gomez. Joe Joe Gomez Gomez lebih 6 ya? Lebih 8. Dua-dua iya. berdua kan 4-2-3-1 Wolf. Dia berdua Andre sama Joe Gomez. Joe Gomez menurut gue Tapi Joe Gomez yang benar-benar di mid apa sih? Kan first start ya. first half. Kan. First Kan ini final third, mid. Ya pokoknya mid third itu tuh sepertiga second tengah. third. Sepertiga tengah tuh dia punya Joe Gomez. Dan dia benar-benar yang everywhere. Iya. Dan diromongin ke MU juga. Dan tapi akhir-akhir ini gue gak tahu kenapa ya, Andre tuh lebih sering gue lihat di Trans 7 dia. Mulai lagi ya. Tapi Itu- Gabriel Sara juga. Jawab dong, bantuin Haji Andre. Itu Haji Andre San, bantuin gitu maksudnya. Mau gue gituin. Pai, kaki pai. Gue nunggu ada yang notice sih ya dari tadi. Apa aja. Gabriel Sara juga oke. Nggak, gue bingung suatu. Ini kan gak ada ininya. Wallahi pewek banget begini, gue kasih tau aja. Iya tapi Nggak tegap lah, udah dong, duduknya lah. udah dong Rim. Gue juga ngadi-ngadi. Ya berarti Ya kan gerobek. ya dirasa sepertinya Ya udah pilih. Joe Joe Gomez sama tapi Sara dia nice juga sih. Tiba-tiba mau Sara juga. Enggak serius. gue kurang nonton Sarah Gue jujur. lawan Juve sama lawan Liverpool dia oke banget.
Oke banget. Dan dia. ngeliat statistiknya dia bagus banget. Mencolok banget gitu. Beneran bagus. Tar lu. Ini yang buat imun suri kemarin siapa nih? Oh bukan kentang. Aduh. Berarti nih kita sebenarnya kita nggak agak bingung nih ya. Karena ini tengah-tengahnya sebenarnya bisa dibilang cukup. Mick Karim kabur. Udah gak mau jadi mic jing. Berarti gimana? Kita putuskan ya, karena kita masih ada posisi forward yang cukup ramai. Kita putuskan antara kalian langsung voting ya. Yang pertama Andre Santos, yang kedua Joe Gomez, ketiga Andre, keempat Gabriel Sara. Gua Gabriel Sara. Joe Gomez. Wah itu ya gue juga sama sih antara dua itu. Tapi Ya udah, Gabriel Sara nice shot banget sih menurut gue. Kalau kita mau skena. Kalau Joe Gomez pasti gue berapa kali nonton. Kalau tim gede tuh nonton. Cuma kalau Gabriel Sara lawan Juve dan lawan Liverpool. Tapi Kita harus kena juga Dan sih di emang. statistiknya kenapa lagi loh? Menurut lu? ada ini ada Ada semprotan bom-bom. dari Stella. Ada Smoke bomb. bom Nagasaki. Iya. Apa ya kira-kira ya? Gue kasih kalau Mat, lu siapa? Oke, kalau Sara atau Joe Gomez? jujur gua sih Joe Gomez kalau gue. Ya udah oke. Lu baik? Orang terakhir Joe Gomez. Apalah udah gue ambil alih, gue bingung. Bahasnya terlalu Premier League sentris juga lu. Gak apa-apa udah. Gue nggak tahu masa gue nggak tahu nonton Gabriel Sara dan Gabriel Tapi Sara gue emang rasa pasal Liverpool jago banget, Mat. iya. Ya kan? Iya lagi, anjing lah. Mau Gabriel Sara. Lu bikin Kalau dulu. mau kita ngincar diversity sih Gabriel Sara. Ya udah Gabriel Sara deh. Ini Premier League semua Kita loh. masukin Ederson ke doang enggak. Lah Ederson kan sempat di City. Iya. kita masukin Gabriel Sara ya. Karena maksudnya dia lebih main di bigger stage lah. Dia main di Champions League, kita kasih respect lah. Oh iya, itu benar tuh. Iya, kita masukin Pinter loh. Gabriel. Pansan jadi host dia. Iya. Oh, jadi host. Coba Kita kita. masukin Gabriel Sara. Nah, kita ngomongin starting 2. Ini 3 dong. Oh, 3. Kita nggak mau playmaker dari forward aja. 4-2-3-1 berarti. Iya sih, playmaker dari forward gue lebih setuju sih. Jadi 2 aja kan sekarang kan. 4-3-2-1 Sekarang kita mainin ya. Bruno G sama Gabriel Sara berarti. Tapi 3 juga menarik sih. Udah 3 aja deh, 3 biar nggak Paketa nggak mungkin starting. ngomongin starting. Nggak mungkin. Paketa nggak mungkin starting. Ya, Ya, Bruno- kalau emang mau pakai dari depan, gak usah pakai Paketa. Mau ngapain bawa Oh, Paketa iya. dia? Bawa. Berarti mau Nggak, 2 aja Paketa nih. pasti masuk Iya sub. jaga-jaga sih ya. Jadi kalau itu kita revisi nih 4-2-3-1. Dia nggak 4-2. 4-3-3 cuma 6-8 10-nya 10. Oke, 10 kita Iya, ngambil dari udah, forward oke. ya. Iya. Nah, 2-nya berarti kita masukin Bruno G sama Casemiro. Loh, Loh. Gue Bruno G Gua fix. gua sih nggak biasa sama Ederson. Gue Bruno G pasti gue ini. Kalau Casemiro bisa diperdebatkan lah. Tai. Oh tai sih. Hatta main terus jing. udah Iya tua kan, gila. ini semua main terus. Semua main terus nih Enggak di Brazil. yang kita pilih. Di Brazil. Enggak, di Brazil nggak Tapi buat mentalitinya butuh Casemiro Pak. Kapan Mentality nih, Bay? semua. Di friendly Enggak, kan yang lain kalau compare sama Kalau lima mentality ini, Marquinhos lah dia sextuple. gagal. Sextuple dia. Gagal. Enggak, yang ini mah dapat kan? Gimana? Yang piala World Cup aslinya itu dapat. Bukan cewek kan buatan. Amerika dia buat World Cup. Kan abis itu main lagi kan, anggap super dunianya tuh. Apa sih namanya Intercontinental ya? itu nanti. Nah itu dia juara sextuple dia, sextuple. Karena cewek kan buat World Cup, hype World Cup itu deh. Itu buat apa? Tis aja gitu. Iya. pramusim aja. Kayak gini nih World Cup ini ntar nih. Nah. Mainnya jam. Makanya dibuatnya setahun sebelum World Cup. Pas dibuat. Jadi setiap setahun sebelum World Cup, dulu konfederasi, sekarang CWC. Diadain Oh terus. pinter papa ini. Logika dia main. Lo untung Iya. jadi panelis hari ini. Iya, berarti. Hampir bodoh nih. Tapi kayaknya gue tetap di Casemiro sih Pak. Gua Casemiro balik juga. Oh lagi- iyalah jelas. Balik Gua enggak lagi, gua. balik lagi legend Madrid ini sangat berkontribusi besar bagi Ini Mio siapa yang bawa nih Mio? Oh bukan PCX. Bang aja kegedean. Harusnya. ASN Max. Pas Mio. Gila ini. Ini Oke, kita masukin dari Ya, dua tengahnya Casemiro harus dan juga. Bruno G. nice. Langsung kita masuk ke Kita masuk ke winger lu boleh winger. winger. Wah, Igor Paixao sih gue. Ada dua Winger. winger ada
Winger lu sekarang aja. udah berapa nih yang kita bawa sekarang nih so far? Kita udah bawa 16. Kita udah bawa Kiper 3, kiper 3, back ada 10. 10 ya? Bersama 10 left back. benar, 13, 13 sama 18. 18 nih, kita kurang 8. Sisa 8 berarti. Bisa 8. Berarti Emang sekarang World Cup cuma bawa 26 main nih? 26. 26. Enggak. 26. 26. Ngeyel. World Cup-nya nambah 48. Timnya jadi 26. Tetap 26. Iya. Jujur gue tahu nih pemain kemarin gak dipanggil sama Ancelotti, tapi for vibes menurut gue masukin Neymar. Bisa jadi playmaker deh. Bener sih, setuju gue. For vibes dong, ayo dong kita masukin Neymar. Bener. Iyalah. Bener. Pasti. Enggak, Neymar pasti Brazil pasti tanpa bawa. Neymar tuh bagaikan Enggak gini. taman tak berbunga. Ini kan Brazil winger ya. tanpa Winger berarti ada Neymar. 4. 4 ya. 5 lah. Winger 5, striker 3. Iya. Iya kan? Ini 5 yang pasti nih. 3 orang bawah itu pasti. Iya. Ada Vini Junior. Nih gue sebutin ya. Di atas Gabriel ya. Martinelli. Kan Basya, Empat bawah, Pak. Basya gak baca. 4 Gue bawah. bacain ya. Oh iya, Pak. Maaf, Pak. Ini masih pertama, Pak. Masih gagu, Pak. Maaf ya, Pak. Maaf ya, Pak. Apa. Maaf ya, Pak. Gua yang Maaf bacain ya. Adaptasi, guys. Udah Di- makanya terlalu dingin, guys. Jadi kita ke ini. William Gomez posisinya apa? Iya. Tapi menurut gue Jadi ini nggak tahu kalau kita udah bacain berdua. dulu ya. Dari winger tuh ada pemain yang cukup pivotal bagi Conte, itu David Neres dari Napoli left wing. Ada William Gomez dari Porto, ada Ryan, ini pemain yang menggantikan Semenyo di Bournemouth, Ngagetin deh. right wing. Ada Igor Paxiao yang biasa dia biasa boxing. Pakai Pakiao, iya. Dia di Marseille jadi left wing. Ini berarti dulu sama De Zerbi ini jadi pilihan kan. Yes. Terus ada Malcolm X. Mata. Oh, Malcolm Al Hilal ini nggak bakal masuk udah pasti. Ada kalau ini dia legenda United Anthony Dos Santos. Sampai dipanggil Iris kuping kali. Mungkin Ada dipanggil. Savinho right wing main. Ini Estevao menurut gue ini juga nice shot Chelsea. Tapi menurut gue, tapi secara skill ini harus menurut gue harus masuk Rim. Nggak. Terus ada Gabriel Martinelli. Ini pemain agak tricky tapi kita bahas. Ada Vinicius Junior, ada Rafinha dan juga ada Neymar Dos Santos. 3 dapat berarti kita ngambil 5 ya. 5 dari Iya, winger. 2-1. 2 kiri 2 kanan sama 1 right wing yang bisa jadi playmaker. Ya. Gitu. Kalau udah bawa Neymar udah punya dia tuh. Iya, makanya 1 itu di Neymar. Bang kita Satu kita Neymar, satu dulu. Rafinha, satu Vinicius. Nah, 3 itu berarti udah fix ya. Udah fix. Iya. Rafinha, Vinicius, Neymar tuh udah pasti masuk. Iya, cuma Neymar cadangan. Berarti Cadangannya sisa kanan Liga doang Plus. nih kita ya? Hah? Sisa kanan doang. Kagak, itu bisa di Enggak, Rafinha kan bisa- kanan. Bisa. Ya, nomor 10. Iya bisa nomor misalkan. 10-nya. Kan 10-nya itu ada Neymar. Ada Paqueta jangan lupa. Belum ntar di striker ada Kunha. Ah iya juga benar juga. Hmm. Banyak itu depannya. Gabriel Martinelli menurut gue nice shot juga itu. Nggak, tapi harus diakui dia. Ya udah Tapi- gini. dia ada Sorry. intrik pembeda. Sorry di kalau diri dia. kalau mau boleh nggak gue sedikit. Basya, Karim ini Danilo kita buang. Jadi ada spot satu lagi untuk Boleh deh. depan attacker. Boleh gue. Danilo kita buang. Iya. Boleh. Oke guys, dari Pak Produser Mr. Papai Bener, Danilo nggak berkorban legendnya dibuang. Jadi Danilo akan kita buang. Boleh gak? Apa? Gak cuma Danilo doang, Gabriel Magazaka. baru gue mau Casemiro anjing. Oke, Kalau nggak kiper satu aja lah. Ngapain? Kita juga sosokan Luis Junior gitu. Kiper satu aja Iya. Alisson. Kalau Alisson cedera, Nggak boleh. capek kan tinggi-tinggi. Kan syaratnya World Cup perseorangan. kiper 3 minimal. Oh iya. Syarat itu. iya. Ancelotti satu. Kelihatan Jadi dongo. untuk menambah apa juga kelihatan dongo aja gitu. Tapi gak apa-apa daripada di komen, ini goblok banget nih yang bagian kanan nih. Gitu bagian kita. Bagian kita ini kalau Papa ini gue sangat salut loh, demi memasukkan Gabriel Martinelli dia rela membuang Oh nggak gitu. Danilo. Nggak gitu. Tepuk tangan lu buat papa ya. jadi forward tuh jadi ada 9 ya, karena Danilo kita buang, forward ada 9. asik. Dan 6 di winger berarti. Satu spot itu ke winger. Itu pasti 6 winger ya, 6 winger 3 striker. Anjing 6 winger banyak banget. Cukup lah. Ya kan, Empatnya dulu. ya kan wingernya ini Oh ntar masuk ke atas Empatnya dulu. dulu, iya. Empat dulu. Empat Yaudah, dulu. gini, Lihat gini. strikernya gimana. Kita ambil 5 dulu. Jadi slot Danilo tadi kita save aja dulu. Iya. Mau kemana arahnya ya? 4 dulu sih menurut gua. 4. Jadi anggap 4 winger, udah 4 striker. 5 dulu Rip. Tadi kan yang dari awal 5. Satunya kan yang Neymar Iya. ini. Itu kan 5 gua belum setuju. Nah makanya 5 Enggak, sama lo nggak ada urusan. 5 sama Nggak, 5 sama ribet nih, 3. ribet pulang deh. Rim 5 sama 3. Usir. Karim 5 sama 3. Nah spot Danilo ntar kita pilih masuk di striker Kenapa atau di nggak mana. 4 dulu, Adil dulu. Enggak.
Ruwet ya, pulang. Ini masa nggak ruwet, mesti 4 dulu ngelihat. 5 Enggak, 5 maksa nggak? Ya nanti makanya kita bisa ubah-ubah nih kan Danilo aja bisa kita ubah. Boleh. Nah jadi 1, 3 udah pasti masuk ya. Vinicius, Rafinha, Neymar, 3 masuk nih. Oke. 2-nya lagi ada nama kalau kita ngomongin right wing, menurut gua Estevao harus masuk. Bagaimanapun juga nih orang talentanya Brazil, menurut gua dia harus masuk. Ini ibaratnya ya nggak apple to apple, tapi kalau di Brazil, di Spanyol kan Yamal, ya kan. Kalau di Inggris kata Ferdinand dan Scholes, Max Doman, kata Ferdinand dan Scholes. Iya semua main Iya. Inggris. Besok season depan ada Kai Rooney juga dibandingin langsung. Kayaknya Estevao ini harus masuk menurut gua dari talentnya, skillnya segala macam. Terlalu oleh lu. Lo bukan terlalu oleh. Menurut gue Estevao, lu mau bandingin siapa lagi? Mau Savinho right wingnya? Gua. Mau Malcolm? Kalau pilihannya Mau Ryan? Kalau pilihannya Estevao, ada yang disuruh ngelawan Estevao, gue Martinelli. Kan left wing Martinelli, masa right wing Martinelli? Bisa. Nggak Ya, masuk. sebetulnya hitungannya cuma Vini doang yang fix left wing. Iya. Rafinha itu bisa main di 3 posisi kan. Di CAM bisa, di left wing bisa, di striker pun bisa dia. Iya. Jadi lo masukin Martinelli anggap masih oke. Iya. Nah, tapi kita masukin nomor 4 dulu nih. Nomor 4-nya adalah Estevao menurut gue. Maksudnya kita di sini objektifnya menurut gue begitu. Estevao. Gue Estevao, aduh pasti cuma gue males lagi nggak mood diserang komen ya. Cuman dia jarang main sekarang. Iya. Nah, hitungannya tapi dia selalu main di big games loh, Rem. Dia performa Barcelona loh. 1 kali. Barcelona itu yang pas. Iya, tapi maksud Barcelona gue nih awal season. lawan Liverpool dia jadi pas masih Maresca. lawan Liverpool dia pemain yang Maresca. Nah lanjut Nah lagi. iya, tapi apalagi sama Ancelotti, Rim. Dia dikasih Ancelotti. Sekarang dikasih main. Nggak dikasih. Kemarin dipanggil gak? Apa cedera sih, gue harus ngecek deh. Cedera kayaknya. Tapi gue yakin dengan talentnya dia, Rim, dia bakal dipanggil sama Ancelotti, Rim. Nggak, kita harus ngecek dulu. Terakhir dipanggil gak sama Ancelotti? Ya kita juga nggak ada beberapa main yang nggak dipanggil juga kita nggak masukin. Kayak Fabinho masuk. Nggak dipanggil itu gara-gara cedera. Goblok. Fabinho masuk nggak kita masukin kemarin? Tadi. Nggak, gue ngeliat Estevao pernah dipanggil gak? Itu doang. Pasti pernah lah, nggak mungkin nggak. Lawan Senegal nggak dipanggil. Tapi no brainer lu nggak masukin talent kayak Estevao, menurut gue no brainer. Estevao dipanggil. Tuh kan. Jepang. Estevao kita. Estevao jago cuma sekali doang ya. Iya, itu problem gue mat. Dia enggak sih, siapa lagi right wing, Anthony masa? Iya, masa Anthony, masa Oh, ada Malcolm, Savinho. Iya karena Tapi lawan nggak ada pilihan lain. nggak ada pilihan lainnya aja. Iya, kita masukin Kita mau Estevao. Mau nggak mau. Estevao jadi orang keempat. Nah, orang kelima ini gini. Gue tahu. Mumpung oleh Jepang. Gue tahu nih pemain, bahkan kita sebagai fans Arsenal aja San, kita ini mau ngebuang nih pemain. Walaupun kemarin performa tapi ini pemain nanggung lah. Kadang bagus, kadang jelek. Cuman dia kalau di Brazil, apalagi sama Ancelotti ini dia udah golin 2 dari Perform beberapa banget ya, match. iya. Terakhir nih dia golin 2 nih, dia tipikal right wingernya Ancelotti banget. Yang sprintnya bagus, ngepress apa. Ini bener-bener tipikal winger yang Ancelotti suka. Kalau lu komparasi sama left wing lain, gue nggak tahu Igor Paxikau. Igor Paxikau nih mainnya menurut gue lumayan dia, tapi harus butuh fluiditas. Iya. Dia harus butuh di mana timnya itu bisa taktuk. Nah di Brazil nggak kayak gitu. Sebenarnya kalau ngomongin profil yang sama, yang mirip sama gitu, David Neres. David Neres juga punya work rate yang tinggi. Masih main sih orang, masih main ya? Dia sekarang masih main. Masih lah. Nah satunya ini antara tadi Neres atau menurut gue ya antara Neres atau Gabriel yang nomor 5-nya. Karena kadang kita kalau pemain ini kita nggak ngomongin di klubnya gimana kan, tapi menurut dia selalu jadi opsi utamanya. Kemarin golin lawan Kroasia. Siapa nih? Martinelli. Emang gue mau. Tapi gue yakin di bawah juga. Masih di bawah kan? Dan gue yakin Dia tuh Martinelli. pemain yang Pak Ancelotti tuh suka juga pemain-pemain kelas 6,5. Iya nanggung ya. Itu demen dia nyimpen pemain gitu. Apalagi pemain yang tiba-tiba kayak lo masuk sub bisa perform, itu Ancelotti. Bener. Dia emang Ancelotti secara kalau ngomongin kemanusiaan nih. Ini orang tuh Aziz tau gak lo? Dia ngasih kesempatan buat pemain-pemain yang nanggung-nanggung gini Rim. Kasih panggung, kasih Aziz nih baik. Jadi bakal dipanggil menurut gue. Jadi kita Martinelli menurut gue apalagi notabene-nya kalau udah masuk World Cup, anggapannya Arsenal udah menang Premier League. damn. Oh iya dong. Insya Anggapannya Arsenal udah menang Premier League. Pasti. Bisa jadi, Sekarang bisa juga jadi, menang, bisa pasti. jadi.
bisa jadi double sama Champions League misalnya let's say gitu ya. Pasti Martinelli. Itu belum pasti. Misalnya kita kan Kemungkinan besar, tapi kita kan berandai-andai. Belum pasti tapi kemungkinan besar. Iya. Ya menurut gua layak Martinelli dipanggil. Oke, berarti Martinelli jadi spot kelima ya. Dari winger ini ada Rafinha, ada Vinicius Junior, Pokoknya kita bawa ada semua kita ambil. ada Neymar, ada Estevao dan ada Gabriel Martinelli. Nah, tapi kayaknya kanan kirinya Vini sama Rafinha. Setuju nggak? Gue kalau disuruh pilih Gabriel Martinelli Estevao. Kalau kita fair-fairan kanan kiri Vini Rafinha. Vini Rafinha lah. Iya. Vini Raffi ya kalau disingkat. Iya, Vini Raffi. Vivi. Iya. Kanan kiri. Atau Niha. Iya. Atau Halo Pai. Kanan kiri berarti Rafinha, Vini. Kita masuk ke spot terakhir striker. yaitu striker. Yang di sini gue akan bacakan ada beberapa nama seperti Vitor Roque dari Palmeiras, Evan Nilsson dari Bournemouth, Igor Thiago yang lagi melejit bersama Brentford, Endrick yang perform di Lyon ketika di loan, Gabriel Jesus yang dimasukkan. ya Lanjut. digadang-gadang menjadi Ronaldo kedua tapi ternyata menjadi Ronaldo pas cedera. Jadi Ronaldo Wati. ada Richarlison yang aspek keunggulan dia cuman vibes-nya. Cuman vibes Iya. ya. Joe Pedro Cuman dibilang apa sebutannya? Versace. Iya. Iya. Dolce and Gabbana. Jawabnya itu yang gini tuh yang Azik. Asik itu. Ada juga legendnya Wolverhampton Matheus Cunha. Legend semua tim gak pernah di tim barunya. Iya. Tapi emang gak perform di tim barunya. Cederaan dia jadinya. Iya. Tadi kan kita sebenarnya kita udah 3 pemain. Gue punya ide. Apa? Gimana di sesi striker ini kita buang dulu pemain yang pasti kan kita bawain. 1, 2, 3. Jawab Pedro. San gak nyebut anjing. San boleh juga San buang kakinya Karim juga boleh San. Lupa. Nah kira-kira ada 3 pemain dan plus 1 karena buangan Danilo kan. Nah kira-kira dari sini menurut gua yang pasti masuk 3 pemain adalah Jopet, Igor Thiago dan Matheus Cunha menurut gua. Gue sekarang kalau gue masih 2. Masih Cunha sama Thiago. Sama Igor Thiago. Gua jujur Igor Thiago, Endrick Cunha. Ah, Gue kalau gue 3 Igor Thiago, Endrick, Jopet. Ya. Iya. Pasti udah. Siapa ya? Igor Thiago kita tahu lah perform parah. Endrick itu tipe striker yang Ancelotti anggapannya paling paham. Iya dari kemarin number 9. asisnya ke Martinelli paling kemarin gokil Pak. Wah. Bukan masalah asis, dia klasik number 9. Tipenya gak tinggi. Dia main ruang, main speed, berani nge-shoot. Shootnya kenceng parah. Dia kan agak offside juga sih, gak ngeliat gawang nge-shoot, dari luar nge-shoot, dari dalam nge-shoot. Itu klasik number 9. Ancelotti itu punya dia lah anggapannya. Di era karirnya melejit, nomor 9 itu jagoannya Ancelotti. Satu lagi Jopet ya di luar. Sebetulnya gue kalau ikut mereka lebih bagus betul pakai Cunha. Cuma Jopet gak bisa. Cuman Jopet ini krisis identitas di Brazil. Ya memang. Enggak sih. Tapi secara statistik kita nggak bisa bohong. Dia punya shoot yang kenceng. Atribut statistiknya dia sekarang kalau kita komparasi pemain yang baru masuk dari klub ini kan ada Gyökeres, Sesko dan lain-lain. Jopet yang paling tinggi. Begitu Kalau kan. ngomong susu kenceng doang kenapa gak masukin Rizalvo aja? Terlalu dioleh-olehkan sama bahasa ini. Ya bukan. Kita kan di sini harus ini. Dia mau ngomel ke kita, Kosong-kosongin. dia ngomel di kita, nelpon, kita tinggal di Andy. Tapi kayak gue setuju deh. Spot 1 tadi tuh kita masukin ke sini. Jadi Igor Thiago, Endrick, Joe Pedro, Cunha masuk 4. Setuju gue. Gua Joe Pedro, Igor Thiago, gue Igor Thiago, Endrick, Matheus Cunha dan jangan lupa satu lagi Evan Nilsson. Kalau misalnya Gabriel Jesus aja. Kayaknya gue juga 4 sih bener. Igor Jesus gak mau dimasukin? Igor Jesus Harusnya bisa masuk Pak. Cuman harusnya menurut gue Igor Jesus. Ya kalau Evan Nilsson masuk obrolan masa gak masuk? Igor Nilsson masuk obrolan. masuk sini sebetulnya. Emang Igor Jesus? harusnya jujur Jesus keluar. Igor Jesus? Igor Jesus masuk Brazil ya? Bagus. Harusnya tuh Jesus tuh bukan Gabriel Jesus tapi Igor Jesus.
menurut gue kalau secara form. Tapi ya udah berarti kita juga gak masuk hitungan harusnya. siapa? Richarlison. Iya. Ini honorable mention ya di sini Igor Igor Jesus Jesus masuk. 13 gol Hah? season ini. Serius? Premier League? Enggak Nottingham. Premier League 3. Kok bisa? Jadi kita pasti dulu ya. Kita pasti dulu kita Dia beli masukin Januari ya? Kita masukin Igor, Kunya dulu nih 2. Igor, Kunya, Jopet, Hendrik. Udah langsung 4. Gitu. Itu mungkin enggak. Gua gitu Jopet. Udah Igor Thiago pasti lah udah. Igor Thiago Ya kita pasti. pasti aja dulu. Igor Thiago Hendrik itu 2 yang pasti. Iya. Iya. Kunya Igor Thiago. Igor Thiago Hendrik Kunha menurut gue itu yang pasti. Yang gue pasti oke karena dia nyebut semua Igor Thiago mau Kunya pasti. Kalau gue. Emang pai kalau disuruh pilih tim Italia yang harus didukung gue AC Milan gue pasti. Ya emang. Makanya kita masukin Joao Pedro. Joao Pedro. Dari tadi 4 ya kayaknya udah masuk akal lah, yang lain gak mungkin lah. Iyalah Joao Pedro bisa masuk mana-mana juga. Iya dia juga bisa di 10 juga. Kan lo bilang dia nggak jelas, nggak punya jati diri. Iya cuman nggak 7 di mana-mana. Hmm. 6 di 6 di mana-mana? 6 di mana-mana. Iya. Sumpah. Ya untuk Chelsea di dalam 9 itu. Untuk tim sekelas Chelsea 9. Menurut gue sih 25 pemain juga gak apa-apa ya. Iya. Satu. Apa kita bawa Danilo lagi aja? Enggak udah. Udah ya. Atau satu lagi slot buat lu aja datang ke sana. Udah 4 berarti kita masukin yang pertama Igor Thiago, terus Joao Pedro, Hendrik, dan satu lagi tadi Mateus Cunha. Oke. Oke itu dia. Bagi kita bacain line up-nya ya. Siapakah yang bermain di depan? Iya, oh itu dan dia. siapakah yang di belakangnya? Belakangnya. Gue pribadi Igor Thiago Kunha. Igor Thiago. Wah Kunha bisa nomor 10 juga. Makanya gue Igor Thiago Kunha. Menurut Gue Jopet Neymar. Bah, kok Jopet? Jopet di depan. Jopet Neymar. Enggak udah. Kalau starting Neymar line. menurut gue Neymar for vibes. For vibes gak bakal starting. Ya karena kita 4-5 kita Tapi masukin. enggak sih. Neymar starting sih. Kagak pai. Dia tuh Modric-nya Brazil. Bukan semua perihal cederanya pai. Gue serius nih ya, gue serius. Igor Thiago, Estevao, Rafinya di nomor 10. Bisa Kan gitu kiri sih. Vini. Bisa sih Kanan begitu. Estevao. Kanan Estevao. 10 Rafinya. Rafinya terakhir depan. Igor. Nah itu benar juga. Itu bisa masuk. Itu benar. Gua Igor Thiago Kunha. Selesai. Cunha. Loh kok kayak namanya Cunha. Punya 10 kayak enggak. gue nyebut Gabriel Jesus anjing. Nah Cunha itu masuknya udah dia tuh masuk bab Martinelli super sub. Cunha udah. Benar, selevel Martinelli. Udah lah. Satu ceiling sama Martinelli dia. Iya, babak super super sub. Ya kayaknya kita kalau ngomongin form jujur Igor Thiago sih. Igor Igor Thiago Thiago, pasti ya. Igor Thiago simpen nomor 9. Udah kayaknya udah inti Igor Thiago. Igor Thiago 9. Kita Nah, nyari berarti nomor 10 sama 10-nya. ya, right wing atau nomor 10 deh. Terserah deh. Rafi. Rafinya pasti. Tapi cederanya panjang aja deh. Cedera nggak sih? Enggak. Tadi Dia sampai dia cuma sampai pokoknya sampai Arsenal doubt. Pas kalau misalnya Sampai kapan? enggak kalau Barca itu semifinal April. doubt tuh lawan Arsenal. Oh, berarti April ya dia bisa Bukan masuk lah. Atletico. Iya, Atletico masuk lah itu deh. Ya bisa lah, bisa main berarti di World Cup ya. Udah berarti kita pastikan Vinicius left wing, right wingnya Rafinha. Right wingnya sama siapa? Right wingnya Rafinha ya. Right wingnya kan udah fix tuh Rafinha right wing. Tinggal tengahnya anjing nyampe sini bom. Bobat anjing. Ah gila lu guys. Bangsat. Anjing. San. Gak gue gila. Siapa Karim? Wah parah. Bobat. Gila lu Rim, anjing lu Rim. Makanya guys beli Wembley guys. Karim kentut ya. Ini bukan masalah Udah 10 enggak. Harga parfum 10 juta, 15 juta ya. Gini. Enggak ada gunanya. Kalau kita fair sebenarnya bisa 10 kan. Tadi Neymar, Jopet, Cunha dan Rafinha bisa di tengah. Itu 4 itulah. Nah lu masukin mana? Ya kita ngomong bisa main di posisi itu Hasut maksudnya. banget, anjing. Yang bisa main di posisi itu. Ya udah gue duluan ya. Vini kiri, Rafinya tengah, kanan Estevao, depan Igor Thiago. Menarik sih. Itu menarik sih. Menarik sih. Itu menarik sih. Gimana? Kiri Vini, Ya. tengah nomor 10 Rafinya, depannya Igor Thiago, kanannya Estevao. Gue punya itu, ayo mainkan. Oke deh. Yang pasti tidak Joe Pedro. Bukan kayak mereka ya. Cuma gue dibanding ini kayaknya Rafinya nggak main. Rafinya di posisi yang nggak enak tuh salah banget. Oke. Kalau Rafinha di kanan. Kalau gue taruh Rafinya di kiri, yang marah sama gue bukan cuma fans Brazil. Tapi Tapi Madrid. semua marah nih, heboh. Kenapa Vini kayak gini?
Tapi kalau gini, Vini kiri, Rafinha striker, kanan Estepao, Nomor 10 Martinelli. nomor 10-nya sudah pasti Gabriel Sara. Balik lagi ke Sarah nih. Dan gua, nomor 10-nya Kunhal. Atau kiri Martinelli, kanannya Antoni. Anthony. Gak. Aneh banget anjing. Nah, berarti Mainnya lawan Malaysia tapi ya. Friendly. Nggak lebih yang kita Papai, masuk akal ya. yang masuk Oke, akal. gue setuju. Berarti Bukan kita- yang Hasan ya, yang Iya. Papai gue. Berarti Sama kan gue duluan yang ngomong. kita rombak sedikit di right wing, kita masukin Estevao, di Rafinha kita pindah ke tengah sebagai nomor 10. Iya. Kirinya Vinicius dan depannya adalah Gabriel Jesus, bercanda. Wow. Depannya ada Richarlison. Igor Thiago di depan. ketemu Ini dia nih deh. squadnya guys. Ini adalah 26 national pool atau pemain-pemain akan dipanggil. Gue akan bacakan ulang. Di goalkeeper ada Alisson, Ederson dan Luis Junior, dan Alisson sebagai startingnya. Di posisi kanan ada di defender right back ada Wesley dan juga Van der Sar, tapi yang akan dimasukkan menjadi starting adalah Wesley Franca. Di kiri ada Bella Ciao Henrique bersama Carlos Augusto, tapi yang bermain adalah Ciao Henrique. Di posisi tengah ada Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Eder Militao, Bremer dan Murillo, tapi yang jadi duet adalah Marquinhos bersama Gabriel Magalhaes. Di tengah ada Casemiro, Bruno G, Lucas Paqueta, Ederson dan Gabriel Sara. Yang bermain adalah legendnya Real Madrid, Casemiro dan Bruno Gimenez. Di forward tadi ada tambahan pemain karena kita membuang Danilo. Di sini yang bermain yang masuk ada Neymar Junior, Rafinha, Vinicius, Estevao, Martinelli, Igor Thiago, Mateus Cunha, Endrick dan Joao Pedro. Tapi yang starting yaitu di kiri Vinicius, di tengah Rafinha, di right wing tengah itu maksudnya CM ya, CM atau second striker itu Rafinha, right wingnya Estevao, dan di depan ada Igor Thiago. Iya, Brazil juara. Itu dia Brazil siap. Kapten siapa kapten? Kapten Oh, Neymar kapten lah. Gabriel Magal. Kalau yang Enggak yang inti. overall Neymar Casemiro tapi Marquinhos lah. Marquinhos apa Casemiro? Casemiro gue. Marquinhos. Sejauh ini Casemiro. Antara Marquinhos atau Bremer. Sejauh ini Casemiro. Gimana kalau mau asik Enggak sih, Martinelli kaptennya? Gimana kalau Enggak, mau dari yang asik 11. kaptennya Gabriel Sara lagi. Atau Kayaknya, kita kaptennya gue Luis Junior. Marquinhos sih kalau gue. Iya gue Marquinhos juga sih udah aman. Gue juga Marquinhos. Gue Casemiro. Jadi kapten timnya adalah Neymar, vice kaptennya Marquinhos, tapi yang biasa main di lapangan kan mungkin Marquinhos ya. Neymar kita nggak tahu main apa enggak. Kapten ketiganya Alisson. Bagi tiganya Alisson boleh. Kapten keempatnya Luis Junior. Terus sama Richarlison. Ya oke. Itu dia guys susun line Mantap. up di studio baru kita yang ya kurang lebihnya kalau masih agak canggung-canggung dikit, kita masih meraba-raba, ada yang kurang ajar dan tidak sopan, mengangkat kaki ke meja, ada yang kentut sembarangan. Itu mohon Ini awalnya emang udah hawa nongkrong. Iya. Jadi kentut aja. Mohon dimaafkan kalau ada seperti gue tadi yang lupa-lupa baca dikit, diingatkan oleh Pak Produser juga, kita vibesnya masih canggung ya. Tapi kurang lebih nextnya kita akan lebih baik lagi. Ini meja masih kosong, mungkin sponsor-sponsor mau masuk gitu Iya, kan. kalau ada sponsor nggak pindah. Ada sponsor, ada master. Bener. Iya. Dan info lagi nanti di sini nih di tengah-tengah kita bakal ada TV. Nah, itu Iya. TV buat masarin produk-produk yang mau masuk di Iya. sini. Dan ntar bisa dilihat mukanya Hasan sekarang, ntar kita chat sponsornya apa ya brandnya. Bisa aja kalau Dan itu kalau Anda lihat ada The Wenger Revolution yang agak jatuh ke bawah dan YouTube-nya yang agak Arsenal miring. Corner ini ya. Atasnya Arsenal Corner. Jangan lupa juga parfum Wembley dan itu ya guys follow Fun sosial fact ini medianya. yang desain bukan anak Arsenal loh guys. Gue agak bingung loh. Ini yang ngedesain Vizca Barca, Vizca Arsenal. Bisa pada Arsenal ya. Gila dah. Itu dia guys, susun line up dari hari ini, susun line up squad Brazil di studio baru. Kita harus tekankan lagi studio baru. Baru. Dan ini tiap minggu ya. Tiap Tiap minggu. minggu negara ganti nanti. Oke siap, menurut itu udah ada Tolong dari Pak tulis di Produser. komen nextnya negara apa. Itu dia. Sama setiap susun line up Piala Dunia pasti ada gua. Nggak mungkin gak ada gua. Enggak, belum tentu. Enggak apa-apa kalau mau ngamanin ini, Oh iya, ngamanin di kursi. udah pasti yang duduk di sofa gua masak. Penghuni pasti. Penghuni pasti. Ini tidak tahu Karena sebenarnya. kalau nggak ada kita pasti serius lah. Ntar nextnya di depan mampus, kita udah pasti sah. Enggak juga. Kayak papanya juga pasti sih. Udah menjelma ya. Itu dia guys. Thank you udah nonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ada Karim, ada Hasan. Cakep. Cakep. Ada Karim, ada Hasan. Cakep.
Gue nggak tahu lanjutannya apa. Bangga. Let's go. Let's go. Mantap. Apa yang disebut parah ya? Nggak kan tadi nanti mau pantun. Itu dia guys, let's go.